Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan bersyukurillah. Selamat pagi juga kepada seluruh pengguna media sosial di negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat bertemu kembali di saluran YouTube Hizbul Latif yang mempunyai program menjawab ramalan Primbon Jawa memasuki episode yang ke-9. Hari ini kita akan berbicara tentang hari kelahiran anak manusia yang lahir di hari Jumat Wage. Apa saja yang menjadi persoalan-persoalan dan apa saja kelebihan-kelebihan yang terjadi apabila pasangan baik yang baru akan langsung akad nikah ataupun yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Para pengguna media sosial, kita akan berbicara panjang tentang hal ini. Kita akan kupas habis. Bersama kita sudah hadir narasumber, yakni Bapak Haji Hizbul Latif. Beliau lebih dikenal dengan Bapak Haji yang Ibu, yang memang memiliki satu kelebihan. Beliau juga tidak hanya meramal jodoh, tapi juga beliau mampu meramal kejadian-kejadian gempa. Namun kita tidak harus mempercayai ramalan, itu hanya sebuah perkiraan. Hidup ini semuanya tidak pernah terlepas dari catatan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena memang di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Kiai Haji Edi Mustawan, SPDI. Beliau adalah sebagai Ketua MI Kecamatan Karangbahagia, juga penyuluh agama Islam, spesialisasi tentang radikalisme. Nah, nanti beliau akan memberikan komentar-komentar dalam diskusi kita pagi hari ini. Juga telah hadir Ustazah Hajah N. Satina. Beliau dengan spesialisasi memberantas baca tulis Al-Quran, juga sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Karangbahagia. Aktivitasnya juga sehari-hari banyak sekali mengisi ceramah-ceramah agama. Tidak menutup kemungkinan banyak yang mempertanyakan tentang hal ihwal kelahiran. Mengenai hari, kehidupan di dunia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya hari. Kejadian yang berbahagia akan dikenang pada hari itu. Kebahagiaan yang duka atau kejadian duka pun tidak pernah terlepas dari hari. Sejarah pun dicatat dari hari. Maka bisa dikatakan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya hari. Dan hari itu masing-masing memiliki angka dan hitung-hitungan. Maka manusia juga tidak pernah terlepas dari angka-angka. Baik, kita akan berdialog hari ini. Materi yang akan kita jawab dalam program menjawab ramalan Primbon di episode ke-9 ini, yaitu tentang pernikahan atau perjodohan, akad nikah dan ramalannya serta solusinya bagi anak-anak manusia yang lahir di hari Jumat Wage. Sebelum nanti narasumber kita memberikan paparan, kita akan mempersilahkan dialog kita ini. Apa saja yang mungkin akan dipertanyakan dari Bu Ustazah N. Satina. Saya persilakan terlebih dahulu karena beliau ini adalah satu-satunya wanita yang paling cantik di ruang ini. Jadi ladies first. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Kiai Haji Hizbul Latif atau yang Ibu. Yang bertanya kami atau itu ada solusinya atau yang termasuk di sini dengan adanya akad nikah di hari Jumat Wage untuk Jumat Wage. Untuk kelahiran satin atau calon pengantin yang memiliki hari kelahiran yang sama, yakni Jumat Wage, apa kelebihan dapat negatif
dan dapat positif. Itu yang akan kami pertanyakan pada yang ini. Terima kasih Bu Susana, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Haji Salim Widodo. Baik, pertanyaannya kita baliknya. Pertama itu ramalan Jawa tentang masalah orang yang lahir pada Jumat pagi menikah dengan orang Jumat pagi juga. Nah, Jumat itu disimbolkan air. Kalau air bertemu air, pasti banjir. Air itu bisa menghidupkan dan air juga bisa mematikan, tergantung jumlah airnya. Artinya ramalan untuk orang yang lahir pada Jumat pagi ini ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya diramalkan itu rumah tangganya selalu miskin. Miskin itu dalam arti bukan berarti dia nggak punya mobil, bukan berarti dia nggak punya rumah, bukan berarti dia nggak punya tanah. Miskin di sini tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang disebut dengan karakter miskin. Kan kalau seandainya dia punya mobil, punya tanah kan itu karena warisan. Tapi untuk pribadi sendiri dia buat memenuhi kebutuhannya itu tidak mampu. Nah, di situ juga harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan itu tidak terikat dengan waktu ya. Yeah. Contohnya lapar, kan nggak nungguin maghrib lah. Nah, jadi ya karena lapar harus makan. Beda dengan saya pengen punya rumah, itu keinginan. Nah, itu harus terikat dengan waktu. Kalau waktunya belum punya, ya belum punya. Tapi kalau waktunya sudah punya, ya nggak bisa ditolak. Jadi, masuk kategori miskin ini adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pasangan suami istri yang lahir pada Jumat pagi ini diramalkan selalu bertengkar. Selalu bertengkarnya kenapa? Yang namanya air kalau udah marah itu nggak bisa dibendung. Kayak gitu. Ya, kalau udah namanya air kalau sudah banjir ya bisa merusak semuanya. Makanya di situ ya kan karena sama-sama air jadi banjir, jadi bertengkar terus dan resiko rumah tangganya pasti ditinggal oleh salah satu pasangannya. Nah, bisa suami meninggalkan istrinya, ya kan? Ya karena emosi, ya kan? Ya menghindari kekerasan rumah tangga, dia harus pergi. Dan pergi dia itu kadang-kadang nggak ngasih kabar dan nggak ngasih tahu di mana dia perginya dan kapan punya dia nggak ngasih tahu. Dan sebaliknya istrinya juga kadang-kadang seperti itu. Kalau udah nggak tahan dengan kekerasan rumah tangga, benturan, pertengkaran, dia pergi begitu aja tanpa pamit ya kepada suaminya. Itu ramalan negatifnya. Adapun ramalan positifnya, yang pertama itu bahagia. Nah, yang disebut dengan bahagia di situ adalah mampu memenuhi semua kebutuhannya. Itu pengen ini ada, pengen itu ada. Tercukupi. Nah, tercukupi itu bahagia. Apa yang diinginkan itu tercapai atau terpenuhi atau tercukupi, itu pasti bahagia. Tapi kalau seandainya dia tidak pengen ini, pengen itu tidak tercukupi, ya akhirnya rumah tangga jadi jalan. Ramalan positif yang keduanya itu pasangan suami istri itu saling mencintai. Nah, mencintai itu bukan berarti cium-ciuman, bukan berarti peluk-pelukan, tapi mencintai itu menerima ya kelemahan antara pasangan suami istri. Yang kita terima itu bukan hanya kelebihannya aja. Wah iya punya duit banyak baru kita cinta. Itu bukannya hanya kelebihannya saja, tapi harus menerima kelemahannya antara pasangan suami. Ramalan yang ketiga positifnya itu rumah tangganya kokoh. Ya jelas kalau udah bahagia, kemudian udah saling mencintai, otomatis rumah tangganya itu kokoh.
Yang ketiga, Keempat. yang keempat, maaf, itu saya rasa untuk ramalan positif dan ramalan negatif gitu ya. Nah, untuk solusinya, bagaimana supaya ramalan-ramalan negatif itu bisa dikendalikan dan bisa memberikan ramalan positif, itu bisa bahagia, bisa saling mencintai dan bisa kokoh. Itu yang harus berubah adalah karakter dari istrinya. Ya, karakter istrinya memang kalau orang kelahiran Jumat itu kadang-kadang menarik penampilan, tapi ampuh, sombong. Nah, itu harus dirubah, sifat angkuhnya harus dihilangkan, ya kan. Terus yang kedua, jangan overacting, ya, mentang-mentang cantik ya overacting, pamer kekayaan segala macam. Terus yang ketiga, ya, itu rumah tangganya itu betul-betul harus setia. Apa artinya saling mencintai kalau tidak ada kesetiaan? Dia saling mencintai, menghormati dirinya, tapi dia selingkuh. Kayak gitu, itu juga bahaya, bisa merusak. Makanya istri itu harus dirubah sikap dan karakternya. Terus yang ke ini kadang-kadang ayat atau orang yang lahir pada Jumat Wage gelap pikirannya, nggak mikir panjang. Akhirnya apa? Ketika bertengkar, ya terjadilah yang namanya cemburu buta. Nah, orang lahir pada Jumat itu ya cemburunya gede. Kalau cemburu buta itu artinya yaitu tidak mampu menempatkan emosi atau amarahnya pada hal-hal positif. Nah, itu bisa hancur. Nah, ketika cemburu itu harus dialihkan kepada cemburu yang positif. Ketika dia amat marah, ketika dia emosi, bawa hal positif, contohnya ngaji, zikir, jadi meredam. Insya Allah rumah tangganya akan bahagia, saling mencintai dan kokoh. Pertanyaan yang ketiga, apakah baik hari Jumat Wage akad nikah dilaksanakan Jumat Wage untuk kelahiran? Yang jelas tadi, kalau hari memang bagus semua, tapi kan tergantung pasarannya. Nah, karena pasarannya Wage ini ya kurang bagus, apalagi kalau dalam kepercayaan orang Jawa untuk bulan Syawal, Hafid dan Zulhijjah itu hari Kamis dan Jumat itu larangan bulan. Makanya saya sering meramal gempa itu ya ngitungnya ramal berdasarkan ramalan berdasarkan larangan bulan. Wah, ini banyak bencana, ini banyak musibah, ini banyak malapetaka. Makanya ketika dia akan melaksanakan akad nikah pada hari Jumat Wage dan bulan Syawal, Hafid atau itu pasti ada halangannya, sepertinya hujan besar, banjir, bertengkar, kayak gitu, ada aja kendalanya. Makanya itu kalau bisa untuk hari Jumat carilah waktu selain 3 bulan itu, ambil seandainya setelah Paskah Zulhijjah sebelum Syawal gitu. Zulqa'dah nggak boleh, Zulqa'dah. Ya Zulqa'dah kan Hafidnya. Iya. Nah, jadi hari Jumat jangan, walaupun ya nanti dijelaskan sama Pak Kiai hari Jumat itu gimana ya tentang masalah pernikahan Nabi itu. Nanti Pak Kiai yang menjelaskan. Yang jelas kalau orang Jawa mah dalam catatan primbon itu, jadi primbon itu adalah catatan orang yang dahulu, bukan ramalan ya. Catatan orang yang terdahulu. Yeah. Jadi bukan meramalkan. Wah iya setiap hari Jumat itu kejadiannya banjir. Oh iya setiap hari Jumat itu rumah tangganya selalu bertengkar. Oh iya setiap itu seperti itu. Dan itu akan kejadiannya setiap bulan Syawal, Hafid dan Haji. Saya rasa itu saja pendapat dari saya dan saya kembalikan kepada. Terima kasih yang Ibu. Kita dapat ambil dan kita petik intisari dari pertanyaan permasalahan yang dimunculkan oleh Ustazah Septiana. Yang pertama, bahwa ramalan ini adalah bukan perkiraan yang bisa harus dipercaya, tapi ini adalah catatan-catatan orang dulu yang pernah terjadi. Kalau seandainya pernikahan dilakukan pada Jumat Wage, itu dicatat kejadiannya begini-begini. Dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hari kelahiran di Jumat Wage itu dicatat.
ternyata memang ada negatif dan positifnya. Negatifnya dia akan hidup miskin, dia terus bertengkar. Miskin bukan berarti dia tidak punya harta. Kebanyakan kalau saya tangkap dari omongan Eyang, orang yang sama-sama kelahiran Jumat Wage ini rata-rata dari keturunan orang yang berada ya, karena memang dia selalu memanfaatkan harta peninggalan orang tuanya, tapi dia tidak bisa produktif menghasilkan sesuatu dari keringatnya sendiri. Solusi yang diberikan memang cukup sangat luar biasa. Di antaranya adalah merubah karakter. Ini karena memang perempuan yang lahir di Jumat Wage itu cenderung lebih pesolek, dia selalu cantik. Nah, ini menurut catatan orang dulu yang sekarang dikupas lagi oleh Eyang Haji Ibung. Dia harus setia, dia juga harus mengurangi rasa cemburu butanya terhadap pasangannya. Itu sangat luar biasa, barangkali bisa menjadikan solusi di kalangan jamaah ustazah ya, kalau seandainya ada yang bertanya. Nah, sekarang kita beralih ke Ketua MUI. Bagaimana nih pandangan Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Karangbahagia terkait pernikahan di hari Jumat, akad nikah ataupun pola hidup orang-orang yang lahir di hari Jumat Wage ini, dan apa saja yang menjadi dasar baik nas Al-Quran ataupun nas Al-Hadis. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kita hormati dan kita muliakan, yaitu Kepala KUA Kecamatan Karangbahagia, dalam ini Bapak Kiai Haji Abdul Latif atau yang kesehariannya disebut Eyang Ibung. Ya, juga di samping saya ada moderator, beliau adalah Ketua Pokjalu Kabupaten Bekasi, Bapak Kiai Haji Satim Widodo SAGMM. Dan di samping saya juga ada Ibu Hajah Ustazah Setiana, beliau adalah juga sebagai penyuluh di Kecamatan Karangbahagia yang membidangi baca tulis Al-Quran. Menyikapi dari apa yang tadi kita dengarkan, baik dari narasumber, dalam hal ini adalah Eyang Ibung, dan dari moderator kita, dan dari pertanyaan dari penyuluh Bu Hajah Setiana, kami menyikapi bahwa tentang perjodohan di hari Jumat Wage itu, baik dari segi pandang positif atau negatif, sebaliknya atau negatif maupun positifnya sudah diterangkan. Ternyata dari Eyang Ibu sendiri tadi, apa yang disebut itu ramalan ataupun disebut primbon, padahal bukan seperti itu, tetapi itu adalah catatan sejarah orang-orang tua kita terdahulu. Namun alah pasalahnya kita sebagai regenerasinya untuk memelihara daripada ya bagian daripada ilmu juga, sehingga apa-apa yang menjadi penyampaian tersebut tentang masalah perjodohan di hari-hari yang dalam hal ini disampaikan tentang hari Jumat Wage, dari segi positifnya, dari segi negatifnya, atau sebaliknya dari negatif dan positifnya tadi semua kita dengarkan. Bahwa dari segi negatifnya ya seperti itu. Artinya apa? Banyak sekali hal-hal yang sangat dari kedua pasangan itu, baik yang lahirnya si mempelai atau suami laki-laki ya, suaminya itu hari Jumat Wage maupun si perempuannya hari Jumat Wage, ternyata banyak kontrak itu ya yang kita dapat dari hasil catatan dari Yang Ibung. Dari segi positifnya juga ada ya, tadi apabila ya si suaminya itu dan si istrinya sendiri juga betul-betul sabar di dalam mengharungi bahtera rumah tangga itu. Setelah dia mendapatkan dari kenegatifan sehingga dia ada dari kepositifannya itu, sehingga yang mendapatkan dalam bahtera rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah.
Dan referensinya juga di agama sendiri juga memang ada. Asubrun hukmun. Nah, itu kemudian Sabar itu menjadi hikmah. iya, Ya, ya. iya. Kemudian di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala kan berfirman Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Ar-Rum yang populer juga disampaikan oleh para dai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di situ Allah mengatakan bahwa dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, menjadikan kita semua ini ya agak antara azwaja, artinya berpasang-pasangan lelaki dengan perempuan. Dia kembali pasang-pasangan itu aja, bukan saja memang itu rujukannya tentang masalah kebesaran Allah, berpasang-pasangan yang berkaitan dengan manusia, insan atau nafas kita sendiri. Artinya pada dasarnya kita sebagai manusia, sebagai insan, azwaja berpasang-pasangan tentunya antara laki dengan perempuan. Litaskunu tujuannya untuk saling bisa sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum, dan kemudian Allah disitu menjadikan kita semua itu di antara kita, antara azwaja tadi itu pasangan itu adalah mawaddah. Artinya waja'ala bainakum mawaddah. Artinya harus ada kecintaan, warahmah, dan harus ada kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah Tanda-tanda iya, tanda-tanda yang tadi semua itu adalah bagi orang-orang berpikir. itu adalah merupakan bagi manusia, insan ya, yang harus mempunyai pikiran yang cerdas, yang baik, sehingga jelas jangan sampai dalam suatu rumah tangga itu akan menimbulkan yang tidak harmonis dari segi negatifnya tadi. Artinya apa? Litas kununya menjadi tidak dipelihara, mawadahnya juga tadi habis mandi sepak dibuang, atau ada istilah ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Nah, kemudian warahmanya ya memang sudah harus untuk menjadi keluarga yang menjadi keluarga baiti janati, ya harus diperkuat itu. Artinya kasih sayang satu dengan yang lainnya, harus saling mengisi kekurangan itu, melengkapi. Jangan satu dengan yang lainnya dengan kekurangan itu malah saling mengurangi, sehingga menimbulkan firqah, sehingga menimbulkan istilahnya perpisahan. Karena memang dari kasih sayang, dari kasih ketenangan, sakinah, kemudian mawadah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi. Nah, sehingga katakan yang Nabi juga jelas, al-jama'atu rahmatun wa firqatun adzabun. Artinya berjamaah itu adalah merupakan rahmat. Kumpulnya seorang suami dengan istri dalam suatu rumah tangga sehingga membentuk keluarga yang baiti janati, yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW dengan Khadijatul Kubro, dengan Siti Aisyah dan yang lain-lainnya, itu seperti itu, sehingga menjadi suatu rahmat di dalam rumah tangga itu, perkumpulan dalam suatu rumah tangga yang saling satu yang lain dengan menguatkan, itu insya Allah akan membawa kemaslahatan. Tetapi sebaliknya, wafirqatun adzabun, ini jangan diharapkan. Sebetulnya tidak ada di dalam tuntunan kanjeng Nabi itu, di dalam suatu bakhtar rumah tangga yang akan menjadikan perpisahan. Nah, rumah tangga itu, membentuk rumah tangga itu harus menjabat dari kehidupan awal, umpama menjadi katakanlah pengantin, ya enggak, baru sampai pengantin yang terus menerus sampai minadunya ila yaumil akhir, itu harus seperti itu. Sehingga apa? Yaitu tadi, jangan sampai di dalam rumah tangga ada disebutnya firqah. Firqah itu adalah bahasa Arab, bahasa kitanya pisah. Dalam kata yang suka orang awam menyatakan cerai, ya istilahnya dalam istilah pernikahan atau perkawinan, cerai itu sebetulnya menjadi azab dan dibenci dalam tuntunan syariat agama juga. Mudah-mudahan setelah mendengarkan paparan yang seperti dalam acara yang selalu ditayangkan oleh
yang ibu ini dalam YouTube-nya ini akan menjadi memotivasi Ya. dalam kehidupan kita ke depan bagi yang baru akan belajar, bagi kita yang sudah menjadi rumah tangga yang kedewasa juga, yang sudah usia, yang udah bulukan, iya jangan sampai memberikan contoh kepada generasi yang baru, anak-anak kita menjadi tidak baik. Itu saja barangkali pandangan dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai. Demikian tadi kupasan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Edi Ustawan. Dari sisi agama memang kita harus mempertahankan catatan-catatan orang tua kita dulu yang dikumpulkan dalam sebuah catatan yang dikenal dengan Primbon Jawa, dan ini pun tidak ada salahnya kita jadikan sebagai pembelajaran, karena memang di ayat tadi di penghujungnya adalah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang saling mengerti, yang setia, yang tidak mengkhianati pasangannya, kalau orang yang berpikir ketika Jumat Wage itu suami dan istri akan ada kelemahannya yang seperti tadi disebutkan oleh yang ibu, maka dia harus berpikir untuk menjadikan keluarganya menghindari itu, sehingga akan terhindar dari bencana yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Baik para pengguna media sosial baik YouTube ataupun Twitter, bisa ikut follower channel Hizbul Latif menjawab ramalan Primbon di episode ke-9 ini dengan subscribe dan like. Kita bisa ketemu kembali nanti di episode yang ke-10. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.